Sumpah pocong kepada Pak Jokowi dan Pak Kasmujo untuk membuktikan siapa sebenarnya di antara mereka berdua yang pembohong dan pendusta. Maka jalan satu-satunya adalah sumpah pocong, yaitu mengadakan sumpah pocong kepada Pak Jokowi dan Pak Kasmujo agar bangsa Indonesia ini mendapatkan cahaya yang terang benderang, karena bangsa Indonesia dalam keadaan gelap gulita. Oleh sebab itulah sebaiknya para tokoh agama, para tokoh masyarakat tidak boleh tinggal diam saja menyelamatkan diri. Sebaiknya para tokoh agama dan tokoh masyarakat segera merespon usulan dari sebagian rakyat Indonesia yang menuntut agar diadakannya sumpah pocong. Sumpah pocong ini dilakukan kepada Pak Jokowi dan sekaligus kepada Pak Kasmujo. Siapa sebenarnya di antara mereka berdua ini yang pembohong dan pendusta? Ini masalah negara, tidak bisa dibuat mainan. Negara ini menyangkut kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Nah, seorang presiden yang jujur saja belum tentu seluruh rakyatnya akan jujur. Ini presiden yang jujur loh ya. Presiden yang jujur, yang adil, bijaksana, belum tentu seluruh rakyatnya akan jujur, adil, dan bijaksana. Apalagi kalau seorang presidennya tidak jujur alias pembohong dan pendusta, maka dipastikan seluruh rakyatnya akan hidup dalam keadaan gelap gulita dan kacau balau. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah kami mengajak nih kepada para tokoh agama, para ulama, para kiai, para ajengan, para abuyah, para tokoh masyarakat, untuk tidak boleh tinggal diam saja melihat bangsa dan negaranya dalam keadaan gelap gulita dan kacau balau. Apakah bangsa dan negara kita ini akan selalu diatur oleh orang-orang yang tidak mengenal tentang Allah Jalla Jalaluh? Oleh sebab itulah mari seluruh ulama, kiai, abuya, ajengan, mari turun gunung ikut cawe-cawe, campur masalah bangsa dan negara. Cobalah kita lihat kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah sejahtera mereka? Apakah mereka sudah sejahtera, nggak ada yang terjerat utang-utang? Kenyataannya rakyat Indonesia saat ini masih banyak sekali pengangguran, bahkan gelombang PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, rakyat semakin sulit mencari kehidupan. Nah, kemudian para ulama, kiai, abuya, ajengan tinggal diam saja menyelamatkan diri, hanya ingin selamat, tidak mau dihujat, tidak mau dibully. Yang namanya politik itu pertarungan antara hak dan batil. Mana yang hak, mana yang batil. Tetapi politiknya kiai adalah politik untuk kebenaran, tidak membela kepada yang batil. Politik kiai tidak politik kekuasaan. Politik kiai adalah politik kesejahteraan seluruh rakyat. Para kiai lebih suka mendidik para santri di pesantrennya masing-masing daripada harus menjadi pejabat. Tetapi kalau masalah bangsa dan negara sudah gelap gulita, kacau balau, kiai tidak boleh diam saja. Oleh sebab itulah adakan sumpah pocong kepada Pak Jokowi dan Pak Kasmujo untuk membuktikan siapa sebenarnya di antara mereka berdua yang pembohong dan pendusta. Karena Pak Jokowi ini kan sudah mengakui bahwa Pak Kasmujo itu sebagai dosen pembimbingnya. Videonya viral, video asli bukan editan tuh. Karena videonya diupload awalnya adalah di salah satu channel miliknya pemerintah asli. Asli Pak Jokowi tatkala berkunjung ke UGM, itu videonya panjang durasinya. Pak Jokowi memanggil Pak Kasmujo, memperkenalkan kepada banyak orang. Disanjung-sanjunglah Pak Kasmujo oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi membuat kisah cerita yang indah tatkala beliau menyusun skripsi,
Tapi tiba-tiba saat ini semuanya cerita itu berbalik 360 derajat. Lah ini kan kacau. Seorang presiden yang tutur katanya seharusnya bisa dipegangi oleh siapapun, tapi kenyataannya Masya Allah, rakyat bertabrakan, berbenturan di mana-mana. Nah, presiden yang ucapannya jujur apa adanya saja, rakyat itu belum tentu bisa dijamin hidup sejahtera, adil, makmur, sentosa. Nah, apalagi Sabdo Pandito Ratunya Wolawali, Sabdo Pandito Ratu, ucapan seorang presiden yang berbolak-balik, ini tentu akan membuat kacau gelap gulita. Oleh sebab itulah para ulama, para kiai, para abuya, para ajengan tidak boleh tinggal diam saja. Masalah presiden adalah masalah bangsa dan negara. Presiden yang jujur saja belum tentu seluruh rakyatnya akan jujur, apalagi jika presidennya berdusta dan pembohong. Kalau presidennya pendusta dan pembohong, maka seluruh rakyat pasti akan hidup dalam keadaan gelap gulita dan kacau balau, itu pasti. Oleh sebab itulah para tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak boleh tinggal diam saja melihat bangsa dan negaranya dalam keadaan gelap gulita dan kacau balau. Sebaiknya para ulama dan para kiai segera merespon usulan dari sebagian rakyat yang menuntut agar diadakan sumpah pocong kepada Pak Jokowi dan juga kepada Pak Kasmujo, untuk membuktikan siapa sebenarnya di antara mereka berdua ini yang pembohong dan pendusta. Apakah Pak Kasmujo yang pembohong dan pendusta, ataukah Pak Jokowi yang pembohong dan pendusta? Nah, sumpah pocongnya nanti ada kalimat-kalimat yang membawa al-asmaul husna dan juga ismullahi al-a'dham. Beliau berdua harus berani membawa kalimat-kalimat al-asmaul husna dan ismullahi al-a'dham. Kemudian beliau berdua harus berani melaknat mereka masing-masing. Dan beliau berdua harus berani untuk menerima kehancuran dunia akhirat. Karena ini masalah bangsa dan negara. Masalah nasib jutaan rakyat Indonesia itu berada di tangannya pemimpin. Nah, pemimpinnya seenaknya saja lah, kok kiai dan ulama, para ajengan abuya diam saja, itu bagaimana? Ini sebenarnya negara mau jadi apa? Oleh sebab itulah, ayo mari kita gelorakan terus, dorong kepada para ulama dan kiai setempat yang ada di daerah Jogja dan Solo untuk mengadakan sumpah pocong terhadap Pak Jokowi dan Pak Kasmujo, untuk membuktikan siapa sebenarnya di antara mereka berdua yang pembohong dan pendusta. Kalau itu sudah dijalankan, insya Allah Indonesia akan semakin terang benderang menjadi negara yang maju dan religius. Amin, amin, Allahumma amin.